Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anessa Madatilah dengan NIM 20031119 dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, baiklah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari rancangan perangkat pembelajaran mata kuliah etnopedagogi dengan Ibu dosen pengampu Ibu Fitri Arsy. Nah, baiklah, di sini saya mengambil materi perubahan lingkungan dengan keterkaitannya dengan kearifan lokal, yaitu ikan larangan yang ada di Panam Gadang, ikan banyak, Nagari Panam Gadang, ikan banyak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nah, keterkaitannya dengan materi biologi, di sini saya mengambil KD 3.11, yaitu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan, dan 4.11 merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, mengapa saya mengaitkan ikan larangan ini dengan KD perubahan lingkungan? Nah, karena penggunaan kawasan ikan larangan ini dijadikan sebagai tempat wisata bagi masyarakat setempat ataupun bagi para pengunjung ke daerah tersebut. Nah, penggunaan kawasan ikan larangan ini sebagai sumber belajar yang nantinya memfasilitasi siswa untuk mempelajari materi perubahan lingkungan. Kawasan tersebut memiliki nuansa yang konstekstual karena berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Siswa didorong untuk mengaitkan materi biologi tersebut dengan fenomena yang sudah membudaya pada masyarakat setempat. Nah, contohnya ikan larangan yang ada di ikan banyak ini. Nah, pemanfaatan budaya dalam pembelajaran biologi juga dapat menumbuhkan kesadaran diri dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kearifan lokal yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran biologi dengan mengonstruksi sains asli yang sudah ada di masyarakat setempat, yaitu ikan banyak di Kabupaten 50 Kota ini. Nah, terletak di kawasan wisata ikan larangan yang terletak di Ikan Banyak, Nagari Panam Gadang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Masyarakat memiliki kepercayaan bahwa ada unsur magis yang terdapat pada kawasan tersebut. Nah, mereka begitu meyakini akan terjadi musibah bagi siapa saja melanggar aturan, yaitu mencuri, merusak habitatnya, ataupun mengonsumsi ikan tersebut, ataupun merusak habitat sungai tempat ikan tersebut berada. Nah, di sini saya mengaitkan dengan perubahan lingkungan tersebut, karena tempat wisata tersebut juga uh, erat kaitannya dengan perubahan lingkungan, yaitu dengan pencemaran yang terjadi. Contohnya saja tempat pembuangan sampahnya yang belum ada di kawasan tersebut, ataupun pencemaran air karena saluran-saluran limbah warga itu masih disalurkan ke sungai-sungai, arahnya mengarah kepada ikan larangan tersebut berada. Dan juga sawah-sawah di sekitar ikan larangan ini, di ikan banyak ini, dan juga limbah-limbah sawah tersebut nanti akan masuk kepada sungai-sungai yang mengarah kepada tempat habitat ikan larangan ini. Dan di sini saya akan menampilkan rancangan pemerangkat pembelajaran saya. Nah, baiklah. Pada perangkat pembelajaran ini ada cover, di mana sini saya membuat cover dengan gambar tersebut adalah ikan larangan yang ada di Ikan Banyak Kabupaten 50 Kota itu. Nah, itu ada terdapat banyak sekali ikan di sungai tersebut. Nah, ada mata kuliah etnopedagogi dengan materi yang saya ambil itu adalah perubahan lingkungan, dan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Asih SSI MPD, dan disusun oleh saya sendiri, Anessa Malatilah 20031119. Nah, di sini terdapat identitas umum untuk materi ini jenjang SMA kelas 10. Di sini perkiraan jumlah peserta didiknya itu sekitar 30 atau 30-an. Nah, dengan mode pembelajaran, karena kita di sekarang ini sudah tidak daring lagi, maka mode pembelajaran itu adalah tatap muka dengan alokasi waktu yang direncanakan itu adalah 8 jam pelajaran. Nah, selanjutnya ada pun tujuan pembelajaran dari perangkat pembelajaran ini, yaitu yang pertama terkait dengan KD yang tadi, peserta didik dapat menganalisis dan mengemukakan gagasan terkait pemecahan masalah perubahan lingkungan di daerahnya.
Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis limbah penyebab berbagai pencemaran. Peserta didik dapat menganalisis dan mengemukakan gagasan terkait pemecahan masalah perubahan lingkungan di daerahnya. Nah, adapun elemen capaian pembelajarannya di sini pembelajaran biologi dan keterampilan proses. Nah, profil pelajar Pancasila, benar kritis, mandiri, dan kreatif. Adapun CP-nya, capaian pembelajaran, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi komponen ekosistem, dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Nah, adapun di sini terkait pembagian materi, tujuan pembelajaran, dan jam pembelajarannya. Selanjutnya, mohon maaf, saya cuma mengambil 6 JP. Nah, di sini tadi tertulis 8 JP, dan ternyata totalnya hanya 6 JP. Nah, mohon maaf atas kekeliruan penulisan. Selanjutnya di sini saya membuat sebuah asesmen. Ada 2 prosedur, yaitu asesmen formatif dan asesmen kinerja. Nah, di sini asesmen yang formatif itu nantinya tertulis sebagai post-test setiap akhir pertemuan. Nah, yang kinerja itu pada akhir materi, pada sebagai pengganti nilai ulangan harian. Nah, di sini sarana dan prasarana yang saya pakai nantinya yaitu adalah video pencemaran lingkungan berbasis kearifan lokal, yaitu saya menemukan sebuah atau membuat sebuah video dengan pencemaran yang terjadi di daerah tersebut. Nah, pencemaran yang ada di ikan banyak tersebut. Contohnya sudah saya sebutkan di awal tadi. Dan selanjutnya itulah gambar pencemaran lingkungan berbasis kearifan lokal juga. Ada saya cantumkan di perangkat pembelajaran ini dan terdapat LKPD, papan tulis, spidol, laptop, LCD, proyektor, dan alat tulis. Nah, adapun model pembelajaran ini adalah model project based learning atau PJBL, karena nantinya ada siswa itu akan membuat sebuah project dan metode pembelajaran dipakai itu adalah ceramah, diskusi, dan observasi. Nah, observasi ini diharapkan nanti siswa tersebut dapat melihat secara langsung kepada daerah tempat ikan banyak tersebut. Materi prasyaratnya itu adalah macam-macam pencemaran lingkungan. Nah, pertanyaan pemantik di sini di lingkungan tersebut tempat wisata ikan larangan banyak terdapat sampah seperti di sungai, di jalanan maupun di pematang sungai, di pematang antara sawah dan sungai tersebut. Nah, jadi pertanyaan pemantiknya itu nanti adalah, nah, apakah yang menyebabkan lingkungan wisata ikan larangan itu banyak sampah? Nah, diharapkan nanti peserta didik itu dapat menjawab dan terlintas di pikiran siswa tersebut untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada pemahaman yang bermakna. Pemahaman yang bermakna ini peserta didik akan memahami bahwa perubahan lingkungan dapat terjadi seiring waktu. Salah satunya penyebabnya adalah pencemaran lingkungan. Nah, peserta didik dapat mengetahui macam-macam pencemaran lingkungan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Peserta didik akan mengurangi pencemaran lingkungan salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, masuk kepada kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu adapun materi yang diambil sini ada keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup. Di sini persiapan pembelajarannya itu adalah seperti yang sudah disebutkan tadi, gambar pencemaran lingkungan berbasis kearifan lokal ikan larangan. Nah, video pencemaran lingkungan berbasis kearifan lokal ikan larangan, presensi peserta didik, laptop, dan proyektor. Pembukaan dengan waktu pembukaan 15 menit yang akan dilakukan nantinya adalah seperti pembukaan biasa, yaitu menyapa peserta didik, melakukan presensi, memeriksa kesiapan kelas, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tahap-tahap dalam pembukaan. Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa.
Selanjutnya, guru memeriksa kehadiran peserta didik. Guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi yang akan dipelajari. Nah, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Guru menyampaikan tata cara sistem penilaian dalam pembelajaran. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah gambar dari tempat lokasi ikan banyak tersebut, di mana dapat terlihat ini adalah sebuah tempat wisata yang ramai dikunjungi. Dan di sini terdapat ikan banyak sekali ya, karena disebut juga ikan larangan dan juga tidak dilarang untuk mengonsumsinya. Jadi selalu bertumbuh, namun terdapat banyak sampah di sekitarnya. Nah, dengan itu ada juga program dari pemerintah untuk membersihkannya. Nah, di sini nantinya ada link video di mana terlihat nanti kondisi di sekitar ikan larangan tersebut. Jadi siswa nantinya diharapkan dapat berpikir keterkaitannya ya, tempat habitat ikan tersebut dengan perubahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Selanjutnya, eh, beri kesempatan kepada peserta didik bertanya dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, dan bagaimana yang dirangkainya dengan sendiri. Nah, persilahkan peserta didik untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan di LKPD yang telah diberikan. Ada LKPD yang diberikan nanti ya, dilampirkan di bawah. Selanjutnya, kita masuk kepada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti di sini terbagi kepada beberapa tahap. Yang pertama itu stimulus. Nah, di mana guru membantu siswa untuk memberikan arahan untuk melakukan usaha-usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, mengidentifikasi masalahnya, membimbing peserta didik untuk mengajukan pertanyaan terkait pencemaran lingkungan yang terjadi. Selanjutnya, mengumpulkan data. Nah, nantinya akan guru membentuk peserta didik menjadi 4 kelompok. Guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Peserta didik mengidentifikasi masalah pencemaran lingkungan di lingkungan sekitar. Nah, terutama nanti terkait gambar ikan banyak tersebut. Nah, jadi dapat dikaitkan dengan kearifan lokal. Selanjutnya, memverifikasi. Guru meminta peserta didik menuliskan hasil diskusi dalam bentuk poster. Nah, ini proyek yang akan dibuat. Siswa mengkomunikasikan hasil kegiatan di depan kelas dan dibimbing oleh guru. Nah, adapun materi keseimbangan dan perubahan lingkungan dapat dilihat di sini. Nah, apa saja pencemaran lingkungan? Ini bentuk modul materinya. Nah, ini yang terlihat bahwa pencemaran air di sini saya mengaitkannya dengan kearifan lokal tersebut, yaitu ikan air sungai di ikan banyak tersebut, di ikan larangan tersebut. Selanjutnya, pencemaran udara. Nah, ini adalah jalan di tempat wisata ikan banyak tersebut. Selanjutnya itu adalah, nah ini adalah pencemaran tanah. Ini adalah di pematang di tempat wisata, di pematang sungai di tempat wisata ikan banyak tersebut. Dan ini adalah kegiatan pemerintah yang pernah dilakukan untuk membersihkan tempat wisata ikan banyak tersebut. Selanjutnya, ini adalah pencemaran suara. Nah, setelah dari penjelasan materi tersebut, di sini ada kegiatan penutup. Peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dibahas bersama. Peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dibahas bersama. Guru melaksanakan penilaian pengetahuan melalui tes tertulis. Nah, guru memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Dan guru mengarahkan siswa untuk berdoa sebelum selesai pembelajaran. Nah, ini adalah kegiatan penutup. Dan di sini ada lembar asesmen penilaian post-test peserta didik. Di sini bentuk contoh LKPD formatif yang tadi. Ada juga, nah ini adalah untuk kunci jawabannya.
Nah, selanjutnya di sini saya membuat uh, gambar LKPD untuk poster per kelompok tadi. Nah, di sini ada penilaiannya. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi uh, perangkat pembelajaran saya pada kali ini. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan karena kekurangan banyak berasal dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.